Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kita bertemu dalam pembelajaran muatan lokal, yaitu seni pencak silat. Nah, anak-anakku, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang apa itu pencak silat. Nah, pencak silat itu merupakan kebudayaan, salah satu tolak ukur untuk memperhatikan keunggulan sebuah bangsa. Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan produk-produk kebudayaan. Keberagaman budaya ini membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai negara multikultural. Salah satu kebudayaan yang cukup terkenal adalah pencak silat. Nah, selain sebagai produk kebudayaan, pencak silat juga dikenal sebagai warisan leluhur yang kini sudah mendunia. Dengan demikian, kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia penting untuk dihayati, dan atas dasar itulah kita harus memiliki sikap rasa syukur terhadap anugerah Tuhan. Nah, anak-anakku, pencak silat adalah merupakan penggabungan dua kata, yaitu pencak dan silat. Istilah pencak lebih banyak berkembang di Jawa, sementara istilah silat dipakai di Melayu. Dan secara umum, istilah pencak silat adalah sebuah cara yang dilakukan secara cepat untuk melumpuhkan lawan. Nah, pada Kamus Resmi Indonesia pada tahun 1989 dijelaskan bahwa pencak silat adalah kinerja atau keterampilan pertahanan diri yang mempekerjakan kemampuan untuk membela diri, menangkis serangan, dan akhirnya menyerang musuh dengan senjata atau tanpa senjata. Nah, anak-anakku, pencak silat adalah gerakan bela serang yang teratur menurut sistem, waktu, tempat, dan iklim dengan selalu menjaga kehormatan masing-masing secara kesatria, tidak mau melukai perasaan. Jadi, pencak silat lebih menunjuk pada segi lahir. Silat adalah gerak bela diri serang yang erat berhubungan dengan rohani, sehingga menghidup suburkan naluri kita. Nah, menggerakkan hati nurani langsung menyerah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anakku, seperti apa perkembangan pencak silat di negara kita? Nah, perkembangan pencak silat sangat dipengaruhi oleh persoalan latar belakang situasi kebudayaan dan sosialnya. Jadi, tidak mengherankan jika di dalam pencak silat banyak sekali aliran-aliran yang menunjukkan jika di dalam bela diri menambah keunikan dan kekhasan pencak silat itu sendiri. Nah, untuk memahami perkembangan pencak silat, di sini Bapak akan menjelaskan tentang periode-periode perkembangan dari pencak silat itu sendiri. Yang pertama, dari masa sebelum penjajah Belanda. Nah, anak-anak, fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa Indonesia sebelum terbentuk sebagai sebuah negara terdiri atas begitu banyak kerajaan atau kesultanan yang tersebar di Nusantara yang memiliki nilai peradaban yang tinggi. Daerah-daerah dan pulau-pulau yang dihuni berkembang menjadi masyarakat dengan tata pemerintahan dan kehidupan yang teratur. Tata pembelaan diri baik dalam menghadapi perjuangan hidup maupun dalam pembelajaran berkelompok. Nah, para ahli pembelaan diri dan pendekar mendapat tempat yang tinggi di masyarakat. Begitu pula para empu yang membuat senjata pribadi yang ampuh seperti keris, tombak, dan senjata khusus. Pasukan yang kuat di zaman Sriwijaya dan Majapahit dan kerajaan lainnya di masa itu terdiri dari prajurit-prajurit yang mempunyai keterampilan pembelaan diri individual yang tinggi. Nah, pemumpukan jiwa keprajuritan dan kesatriaan selalu diberikan keunggulan dalam ilmu pembelaan diri. Untuk menjadi prajurit atau pendekar diperlukan syarat-syarat dan latihan yang mendalam di bawah bimbingan seorang guru. Nah, yang kedua, pada masa penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan,
pencak silat dipelajari oleh penggawa kerajaan atau kesultanan dan para pejuang untuk menghadapi penjajahan Belanda. Pencak silat diajarkan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh penjajah. Kaum penjajah khawatir bila kemahiran pencak silat tersebut akhirnya digunakan untuk melawan mereka. Nah, kekhawatiran itu anak-anak memang beralasan karena hampir semua pahlawan bangsa seperti Cak Ditro, Imam Bonjol, Fathahillah, Pangeran Diponegoro adalah pendekar silat yang tangguh. Nah, oleh karena itu banyak perguruan-perguruan silat yang tumbuh tanpa diketahui oleh penjajah, bahkan sebagian menjadi perkumpulan rahasia. Nah ya anak-anakku, dan yang ketiga pada masa pendudukan Jepang. Nah, politik Jepang terhadap bangsa yang diduduki berlainan dengan politik Belanda. Tahapan pencaksilat sebagai ilmu nasional didorong dan dikembangkan oleh kepentingan Jepang sendiri dengan mengorbankan semangat pertahanan menghadapi sekutu. Nah, di mana-mana atas anjuran Shimizu diadakan pemusatan tenaga aliran pencaksilat. Di seluruh Jawa serentak didirikan pencaksilat yang diatur oleh pemerintah. Di Jakarta pada waktu itu telah terciptakan oleh para pembina pencaksilat satu olahraga pencaksilat yang diusulkan untuk dipakai sebagai gerakan olahraga pada setiap pagi di sekolah-sekolah. Nah, usul itu ditolak oleh Shimizu karena khawatir akan mendesak Taisho Jepang. Sekalipun Jepang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan unsur-unsur warisan kebesaran bangsa kita. Tujuannya adalah untuk mempergunakan semangat yang diduga akan berkobar lagi demi kepentingan Jepang sendiri, bukan untuk kepentingan nasional kita atau negara kita. Anak-anakku, dan yang terakhir pada masa kemerdekaan. Nah, walaupun di masa penjajah Belanda, pencaksilat tidak diberikan tempat untuk berkembang, tetapi masih banyak pemuda yang mempelajari dan mendalami melalui guru-guru pencaksilat atau acara turun-temurun pada lingkungan keluarga. Nah, jiwa semangat kebangkitan nasional semenjak Budi Utomo didirikan mencari unsur-unsur warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas nasional. Melalui panitia persiapan, persatuan diketahui oleh Mr. Wongso Negoro. Nah, program utama di samping mempersatukan aliran-aliran di kalangan pencaksilat di Indonesia, IPSI mengajukan program kepada pemerintah untuk memasukkan pencaksilat di sekolah-sekolah. Nah, salah satunya sekarang yang kita pelajari yaitu tentang pembelajaran muatan lokal pencaksilat. Nah, usaha yang telah dirintis pada periode permulaan kepengurusan di tahun 50-an yang kemudian kurang mendapat perhatian mulai dirintis dengan suatu seminar pencaksilat yang dilakukan pemerintah pada tahun 1973 di Tugu, Bogor. Di masa lalu tidak semua daerah Indonesia menggunakan istilah pencaksilat. Nah, anak-anakku, itulah bagaimana perkembangan pencaksilat di Indonesia. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri pencaksilat, ciri-ciri umum pencaksilat, ciri khusus pencaksilat, dan 4 elemen pencaksilat. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.